Halo guys, kembali lagi ke channel Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Jadwal terbaru upload untuk New Normal Saham hanya hari Senin dan Kamis ya guys, untuk edisi harian. Sementara di hari Minggu akan ada edisi spesial atau edisi mingguan. Oke, pada hari ini Kamis 13 Januari 2022, IHSG ditutup naik 0,16% ke level 6.658. Pada perdagangan hari ini IHSG ditutup lebih tinggi dibandingkan perdagangan di hari sebelumnya. Akan tetapi di sini tercatat volume transaksi dan value transaksinya berturut-turut ditutup lebih rendah dibandingkan pada pelemahan IHSG di hari sebelumnya. Kita masuk ke sektoral. 5 dari 11 sektor ditutup melemah. Sektor yang melemah hari ini berdasarkan presentasi ada IDX teknologi, tapi jika dilihat dari berdasarkan bobot ada IDX finance. Sedangkan yang membuat IHSG ditutup di zona hijau pada hari ini ada IDX infra dan IDX energi serta IDX basic. Kita lanjut ke gainers and losers. Saham-saham yang menjadi penopang penguatan IHSG hari ini ada Antam, BBRI, Telkom, BBYB, MDKA, Friend, Inco, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk losers berdasarkan value ada Arto, Adro, Buka, MTEK, Harum, BBHI, dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Untuk yang ditutup stagnan berdasarkan value ada BBCA dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Kita masuk ke transaksi asing. Sampai hari ini asing masih membukukan net buy ya guys di IHSG, khususnya di pasar reguler hari ini sebesar 571,62 miliar dan di seluruh market pun masih terhitung net buy. Untuk saham-saham yang masih banyak diakumulasi sampai saat ini tuh kebanyakan perbankan big caps ya guys, seperti BBCA, BBRI. Lalu untuk hari ini ada juga Adro, Telkom, ASI, UNTR, Inco, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Untuk yang banyak dijual asing hari ini ada Arto, TBIG, Buka, KLBF, BBYB, Harum, dan lain-lainnya yang juga bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada hari ini IHSG ditutup lebih tinggi jika dibandingkan perdagangan hari kemarin, tapi hari ini terlihat memerah karena tutupannya ditutup lebih rendah daripada harga pembukaannya. Bagusnya di sini karena tutupannya ditutup lebih rendah, tidak diikuti oleh kenaikan volume, hal yang cukup bagus. Dan di sini dalam beberapa hari terakhir asing masih terus membukukan net buy untuk IHSG. Untuk RSI sejauh ini masih terlihat oke, meskipun ditutup lebih rendah, tapi dalam jangka pendeknya ini tren turunnya ini sudah dipatahkan, seharusnya masih baik-baik saja. Untuk MACD di sini terlihat mengarah ke bawah, histogram hijau lebih kecil di bentuknya, tapi seharusnya dalam waktu dekat diharapkan ada pembalikan dan histogram hijau lebih besar dibentuk ke depannya. Jadi bagaimana proyeksi untuk IHSG hari esok? Berhubung besok hari Jumat, maka kemungkinan akan ada banyak retail yang membukukan penjualan di saham-saham IHSG. Jadi harapannya hari tersebut bisa dimanfaatkan oleh kita untuk bisa mengakumulasi saham-saham menarik di IHSG. Jadi kemungkinan besok akan menguji terlebih dahulu supportnya di 6.620. Ketika berhasil mantul dari 6.620, tentu itu adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengakumulasi saham-saham di IHSG, khususnya yang masih banyak diakumulasi asing, karena sesuai dengan pergerakan asing yang masih terus membukukan net buy dalam beberapa hari terakhir ini. Dan kedepannya IHSG kemungkinan masih akan sideways, tapi cenderung akan naik sampai mungkin di bulan April nanti, dan kemudian akan terjadi sell in Mei ke depannya. Kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Kita mulai dari IDX Basic, sektor Diversified Metals and Minerals. Dalam hal ini ada aneka tambang dengan kode saham Antam. Saat ini Antam sudah menjadi saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 47,2 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini Antam kembali rebound setelah 2 hari berturut-turut ditutup dalam, dan hari ini Antam rebound dengan kenaikan 30 poin atau menguat 1,55% ke harga 1965, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya.
Untuk transaksi sayang di sini ternyata masih banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang menghajar kanan saham ini. Lalu untuk asing pun di sini terlihat masih terus mendistribusi atau keluar dari saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Antam. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan masih distribusi ya guys. Pada perdagangan hari ini Antam ditutup rebound, dan pada kenaikan hari ini terlihat mulai ada tekanan yang cukup oke dari kenaikan yang diikuti volumenya, tapi volumenya di sini masih belum bisa menandingi volume pada saat Antam terkoreksi di 2 hari sebelumnya. Untuk bandar pun di sini terlihat masih mendistribusi, hal yang sama juga terjadi di pergerakan asingnya. Lalu untuk RSI di sini terlihat memang masih mengarah ke bawah, tapi di sini terlihat sudah masuk ke daerah oversold. Untuk MACD pun di sini masih kurang baik ya guys, karena masih mengarah ke bawah dan histogram merah lebih besar masih terus dibentuknya. Oke, jadi sebagai tambahan informasi sebelum kita masuk ke trading plan, ternyata yang menyebabkan Antam bisa longsor seperti ini adalah gagalnya Indonesia Battery Corporation atau IBC melakukan akuisisi perusahaan pabrik kendaraan listrik atau electric vehicle di Jerman, yakni Street Scooter. Nah, jadi sebenarnya seperti yang pernah dibahas juga di channel ini sebelumnya, kita masih layak hold untuk saham ini, dan memang benar masih layak hold karena harga komoditasnya pun sampai saat ini masih mencatatkan harga yang masih terus tinggi. Tapi ternyata ekspektasi pasar berubah setelah adanya berita terkait gagalnya IBC dalam mengakuisisi pabrik electric vehicle Street Scooter dari Jerman tersebut, yang membuat para investor Antam ini malah berbondong-bondong menjual saham ini. Jadi kedepannya kemungkinan Antam ini masih akan sideways atau terkonsolidasi terlebih dahulu, atau dalam hal ini bisa dimanfaatkan juga bagi traders untuk melakukan trading pada saham ini. Harga pembelian bisa di 1965 level penutupannya hari ini, atau menunggu di 1935. Untuk target take profit ada di psikologis 2100 dan level stop loss di 1790, atau secara psikologis di 1800. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,14. Standar, potensi kerugian dan keuntungannya hampir sama. Nah, di sini area pembelian bisa di harga penutupannya saat ini di 1965, atau menunggu saham ini turun lebih dalam lagi di sekitar 1790 hingga 1965 tadi. Dan seharusnya karena sudah berada di luar garis Bollinger Band, Antam ini akan kembali masuk ke dalam area Bollinger Band, dan kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk exit terlebih dahulu, atau bagi traders untuk melakukan trading pada saham ini. Potensi keuntungan bisa sampai 8,53%. Cut loss apabila ditutup di bawah harga 1790, karena jika ditutup di harga tersebut kemungkinan kita tidak akan menemukan area support kuat seperti di 2070 ini, dan akan terjadi koreksi lebih lanjut bahkan hingga ke harga 1560 atau bahkan ke 1400. Oleh karena itu harap hati-hati bagi yang ingin mengoleksi saham ini. Kemungkinan saat ini kita hanya bisa melakukan trading pada saham ini. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis ada dari IDX Property, yaitu Pura Delta Lestari Tbk dengan kode saham Demas. Demas ini termasuk ke dalam saham second liner, market capnya saat ini 9,3 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini Demas ditutup naik tipis 1 poin atau menguat 0,51% ke harga 194, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya juga terlihat cukup baik karena banyak yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu asing pun di sini terlihat mulai kembali masuk ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Demas. Secara bandar detektor saham ini diakumulasi dalam jumlah yang kecil. Pada perdagangan hari ini terlihat Demas memang ditutup lebih tinggi, tapi di sini candlestick yang dibuatnya merah karena harga penutupannya lebih rendah dibandingkan harga pembukaannya. Lalu di sini volume transaksi terlihat ditutup lebih rendah, tapi sejauh ini
udah mulai ada harapan karena dalam 3 hari terakhir transaksi perdagangannya di atas rata-rata dalam 20 hari terakhir. Untuk bandar di sini mulai kembali masuk ke dalam saham ini. Hal yang sama juga terjadi di pergerakan asingnya. Lalu untuk RSI di sini sebenarnya masih mengarah ke bawah, tapi seharusnya tren turunnya ini sudah dipatahkan dan telah melalui daerah oversold. Jadi seharusnya kedepannya masih akan bagus RSI-nya. Untuk MACD pun saat ini masih berada di bawah, tapi sejauh ini histogram hijau lebih besar masih terus dibentuknya dan MACD-nya masih terus mengarah ke atas. Oke, kita masuk ke trading plan untuk Demas. Jadi saat ini Demas masih bergerak dalam sideways price-nya, dan saat ini pun Bollinger Band yang terbentuk sudah mulai menyempit, dan kedepannya seharusnya ini akan menjadi penentuan apakah Demas akan lanjut naik atau malah akan turun. Tentu sebagai investor atau traders kita berharap naik ya guys. Maka dari itu kita buatkan trading plan-nya. Area pembelian bisa di harga penutupannya saat ini yaitu 194. Target take profit di 204 dan level stop loss di 188. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,67. Cukup menarik, potensi keuntungan 5,15% dan kerugian 3,09%. Karena ini krusial, jadi perhatikan supportnya di 188. Apabila ditutup di bawah harga tersebut diharapkan untuk segera cut loss, karena kemungkinan Demas ini akan lanjut turun dan Bollinger Band akan kembali mengarah ke bawah. Dan target take profit terdekat di sini ada di 204. Tentu target tersebut harus bisa melalui terlebih dahulu resisten terdekatnya di sekitar 196, atau yang kedua secara psikologis di 200. Apabila 200 ini masih belum bisa ditembus, ada baiknya untuk bisa merealisasikan profit terlebih dahulu. Tapi akan jadi lebih menarik apabila 204 ini bisa ditembus. Kedepannya Demas ini akan menutup gap yang pernah dibuatnya per Desember lalu, dan target tersebut bisa mencapai ke daerah 220. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis hari ini berasal dari IDX Infrastruktur, sektor telekomunikasi, yaitu Smartfren Telekom Tbk dengan kode saham FREN. Smartfren atau FREN ini termasuk ke dalam saham first liner. Market cap-nya saat ini 29,2 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini, FREN ditutup menguat 8 poin atau 9,19% ke harga 95, di mana harga penutupannya ini di atas rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya di sini terlihat banyak sekali yang menghajar kanan saham ini dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu asing pun masih terus masuk ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari FREN. Kita mulai dari bandar detektornya dulu. Secara keseluruhan saham ini diakumulasi dalam jumlah normal sampai besar. Pada perdagangan hari ini FREN ditutup menguat, namun di sini terlihat penguatannya terbatas di sekitar resisten 95. Untuk volume transaksi di sini cukup bagus ya guys, karena terlihat spike volume dan memang di atas rata-rata dalam 20 hari terakhir. Seharusnya masih menarik ke depannya. Untuk bandar di sini masih terus mengakumulasi saham ini, asing pun di sini masih terus ikut masuk ke dalam saham ini. Untuk RSI di sini masih mengarah ke atas. Dalam jangka pendek menengahnya ini sudah terlihat bagus ya guys, karena trennya naik dan membuat higher low. Diharapkan kedepannya juga akan membuat higher high. Dan kemungkinan hal tersebut terjadi ketika RSI-nya ini masuk ke daerah overbought. Untuk MACD sendiri di sini terlihat masih mengarah ke atas. Sejauh ini juga masih bagus karena telah membentuk higher low dan histogram hijau lebih besar dibentuknya. Dari sini terlihat bahwa indikator baik RSI ataupun MACD telah membentuk tren yang naik ya guys, tapi pergerakan harga saham FREN ini masih cenderung sideways. Artinya di sini ada divergen antara pergerakan indikatornya dengan pergerakan harga sahamnya. Tapi masih tetap perlu hati-hati karena sejauh ini masih belum ada isu terbaru yang berkembang terkait FREN ya guys. Tapi seharusnya jika dilihat dari teknikalnya ini, FREN ini masih akan menarik ke depannya. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan sampai saat ini ternyata cukup lama ya guys, masih belum bisa menghit target di analisis yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu di 107. Jadi bagi yang masih memiliki saham ini masih layak di hold. Lalu bagi yang belum memiliki saham ini atau ingin mengakumulasi lebih lanjut, ada baiknya menunggu saham ini melakukan pullback
terlebih dahulu. Karena sejauh ini harga sahamnya masih berada di area 95, masih belum berhasil membreakout, jadi ada baiknya kita menunggu saham ini pullback. Untuk area antrinya di sini bisa dilakukan di sekitar harga 91, atau bisa langsung aja hajar kanan di 93 bagi yang takut ketinggalan. Target terdekat ada di 107. Tentu 107 itu akan bisa terlampaui apabila resisten terdekat atau secara psikologis di 100 ini bisa di breakout terlebih dahulu oleh friend. Disclaimer on ya guys.